Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuranisa dengan NIM 4221190. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal yang berjudul Penganggaran Program Pengembangan Kompetensi Pegawai di PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter. Identitas jurnal. Yang pertama, judul, yaitu Penganggaran Pengembangan Kompetensi Pegawai PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter. Yang kedua, jurnal, yaitu Al-Kharaj, Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah. Yang ketiga, volume dan nomor, yaitu volumenya 6, nomornya 4. Yang keempat, tahun 2024. Yang kelima, penulis Chandra Wijaya. Keenam, korespondensi, yaitu yang pertama Chandra 2003 gmail.unpad.ac.id. Yang kedua, Sawitri Budi gmail.com. Yang ketujuh, reviewer, yaitu Sawitri Budi Utami. Yang ke-8, halaman adalah 3869 sampai 3879. Abstrak jurnal. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya indikasi masalah pada proses penganggaran program pengembangan kompetensi pegawai di PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter. Abstrak disajikan dalam format bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penulis menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan di perusahaan PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter. PT Kereta Komuter Indonesia menyusun anggaran dengan metode pendekatan campuran, yaitu antara pendekatan bottom up dan pendekatan top down. Kata kunci keywords yaitu budgeting, budget, employee competency development, RKAP, budgeting stack procedure. Pendahuluan jurnal. Di dalam pendahuluan jurnal, penulis menemukan indikasi masalah pada proses penganggaran program pengembangan kompetensi pegawai di PT Kereta Komuter Indonesia, yaitu adanya ketidaksesuaian anggaran yang sudah ditetapkan pada rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP tahun berjalan dengan realisasinya. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian dan permasalahan yang diteliti tidak dimodifikasi sehingga tidak diungkapkan seperti kondisi aslinya secara detail dan mendalam. Pendekatan yang digunakan peneliti berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil dan pembahasan. Anggaran yang disusun oleh PT Kereta Komuter Indonesia berdasarkan step periode waktu 1 tahun berjalan penuh, dimulai dari tanggal 1 Januari tahun berjalan sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Tahap persiapan dalam penganggaran program pengembangan kompetensi pegawai di PT Kereta Komuter Indonesia dilakukan oleh Unit Kerja Human Capital Division, bagian Career and Competency Development. PT Kereta Komuter Indonesia merupakan transportasi publik yang dimana berbasis Public Service Obligation atau disingkat PSO. Dalam hal ini, pastinya mendapatkan anggaran Public Service Obligation atau anggaran subsidi dari pemerintah selain dari pendapatan operasional pelayan penumpang. Kesimpulan, PT Kereta Komuter Indonesia menyusun anggaran dengan metode pendekatan campuran, yaitu antara pendekatan bottom up dan pendekatan top down. Penyusunan anggaran program pengembangan kompetensi pegawai PT Kereta Komuter Indonesia dimulai dari perencanaan perusahaan secara garis besar yang dipaparkan oleh tiap-tiap unit kerja dengan memperhatikan kebijakan serta aturan yang berlaku. Penganggaran program pengembangan kompetensi pegawai PT Kereta Komuter Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN nomor KAP 101 atau MBU 2002 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan Badan Usaha Milik Negara, dan Surat Keputusan Direksi PT Komuter Indonesia nomor SK 0521 CU atau KCI atau 12 atau 2018 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran PT Kereta Komuter Indonesia. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah abstrak jurnal dengan format bahasa Inggris, maka jurnal berpotensi menjadi rujukan secara internasional, dan dengan bahasa Indonesia, maka abstrak jurnal dapat dimengerti oleh pembaca yang tidak bisa di dalam bahasa internasional. Kelebihan yang lain adalah dilihat dari metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif deskriptif. Kekurangannya adalah objek penelitian dan permasalahan yang diteliti tidak dimodifikasi sehingga tidak diungkapkan seperti kondisi aslinya secara detail dan mendalam. Sekian dan terima kasih.